Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Thumma amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Fa amma sifatul kufri bit-taghut. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang konsep kekufuran terhadap taghut, yang tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan mewujudkan kekufuran terhadap taghut. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Tidak sah keimanan dan keislaman seseorang meskipun banyak amalan ibadahnya kecuali dengan mewujudkan rukun nafi, kufur terhadap taghut. Kemudian Syekh di sini menjelaskan bagaimana sifat, tata cara dan konsep kufur terhadap taghut. Fa amma sifatul kufri bit-taghut fahuwa an ta'taqida butlan ibadati ghairillah. Unsur yang pertama, engkau yakini dengan keyakinan yang pasti, dinamakan i'tiqad karena didasari dengan sesuatu yang sifatnya jazim, keyakinan yang sifatnya pasti, tidak tergoyahkan, tidak tersisipi sedikit pun keraguan. Fahuwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillah. Kamu yakini, kamu jadikan sebagai i'tiqad batilnya peribadatan kepada selain Allah. Wa tatrukaha. Dan yang kedua, unsur yang kedua, kamu meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Unsur yang ketiga, wa tubghidaha. Kamu tumbuhkan rasa benci, rasa marah, rasa tidak suka kepada segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Begitu pula kepada pelakunya. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelakunya. Kemudian unsur yang ketiga, wa tukaffiru ahlaha wa tu'adiyahum. Kamu tegakkan hukum kufur atas pelaku kesyirikan dan kamu kabarkan permusuhan kepada mereka. Adawah di dalam hati dan adawah di dalam amalan zahir jika ada kemampuan padanya. Wa amma ma'na al-iman billahi fa huwa an ta'taqida anna Allah huwal ilahu al-ma'budu wahdahu duna ma siwa. Adapun konsep keimanan kepada Allah adalah dengan engkau berkeyakinan, membangunnya sebagai sebuah akidah dan i'tiqad bahwa Allah adalah al-ilah yang disembah, al-ma'bud yang diibadahi, wahdahu semata, duna ma siwahu bukan yang selainnya. Ini konsep keimanan kepada Allah, menunggalkan, mengesahkan Allah dalam segala bentuk dan jenis peribadatan. Adapun kufur kepada taghut terkandung padanya 4 unsur. Meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah, tidak membenarkan sama sekali, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang sah. Wa tatrukaha, meninggalkannya, meninggalkan kesyirikan itu sendiri dan meninggalkan pelakunya. Wa tubghidaha, membenci kesyirikan dan membenci pelakunya, dan mengkafirkan pelaku kesyirikan dan mengobarkan permusuhan terhadap mereka, permusuhan di dalam hati. Berkata Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, "Hadza ma'na al-iman billah, an ta'taqida biqalbika anna Allah huwal mustahiqu lil ibadati duna ma siwah." Meyakini, menjadikannya sebagai sebuah ideologi, akidah di dalam hatimu bahwa saya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, diberi hak ibadah kecuali Dia saja. Wa anna kullama 'ubida min dunillah fahuwa batil. Dan bahwasanya segala apa yang diibadahi selain Allah maka dia batil, tidak sah, tidak Allah ridai, bahkan Allah murkai. Sawa'un kana minal malaikati aw minal anbiya'i aw minas salihin aw minal ahjari wal ashjari wal authan. Sama saja objeknya yang diibadahi selain Allah dijadikan tandingan dan sekutu bersama dengan Allah itu adalah malaikat ataupun para nabi ataupun orang-orang saleh, na'am, ataupun orang-orang fajir ataupun batu, pohon, berhala-berhala. Begitu pula, na'am, ditaati, diikuti secara mutlak dalam penetapan hukum-hukumnya, dalam syariat yang dia buat, menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu batil. La budda an takfura bihadza kullihi. La bud, harus wajib
untuk kita kufur, ingkar kepada yang demikian itu semua. Apapun itu objeknya, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, ditaati dan diikuti secara mutlak selain Allah Subhanahu wa taala, benda hidupkah ataupun benda mati. Hadza ma'na al-iman billah. Inilah makna keimanan terhadap Allah, an ta'taqida biqalbika annahu la yastahiqqul ibadata. Na'am, illa Allah. Wa anna ma 'ubida min dunihi fa huwa batil. Hadza lazimu hadhihi al-aqidah. Ini makna dari keimanan kepada Allah, yaitu meyakini di dalam hati bahwasanya tidak ada yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah kecuali Allah. Dan ibadah di sini umum. Begitu pula tasyri', membuat syariat. Naam, tidak ada yang berhak untuk merancang syariat, menetapkan syariat dan menjadikannya sebagai dasar dan sumber segala hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma 'ubida min dunihi fa huwa batil. Dan apa saja yang diibadahi selain Allah ditaati dengan ketaatan yang mutlak, diikuti dengan pengikutan yang mutlak. Naam, selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu batil. Inilah kelaziman akidah. Kelaziman akidah. Yang tidak tegak akidah itu kecuali dengannya. Ma yakfi annaka taqulu hadza bilisanik biduni an ta'taqida biqalbik. Katanya Syekh, tidak cukup engkau mengatakan dengan lisanmu, mengikrarkan, mengakui dengan lisanmu tanpa adanya keyakinan di dalam hati. Ta'taqid bermakna i'tiqad, berarti meyakini tanpa adanya keraguan. Dia menjadi sebuah akidah. Makanya dinamakan aqdun nikah, karena dia mengikat dengan ikatan yang kuat. Aqdul bai', akad jual beli, karena dia mengikat dengan ikatan yang kuat. Nah, yang tadinya tidak dimiliki menjadi dimiliki, tidak bisa diganggu gugat, namanya aqd. Rabtu syai' al-qawi, pengikatan terhadap sesuatu secara kuat. Makanya jika dikatakan anta ta'taqida biqalbik, maknanya keyakinan yang didasari atas kepastian yang tidak tergoyahkan, tidak tersisipkan padanya keraguan. Itu makna i'tiqad, aqidah. Wala yakfi annaka ta'malu hadha bijawarihik fa anta tusalli wa tasum wa taqulu ana la a'budu illa Allah. Walakin yaqulu ma adri an ibadati haula'i alladhina ya'buduna al-qubura wa ya'buduna al-adrihata ma aqdiru an aqula innahum 'ala batil wa hum yasumuna wa yusalluna wa yaquluna la ilaha illallah. Tidak cukup walaupun engkau beramal dengan berbagai macam amalan, engkau salat, engkau puasa, dan engkau menyatakan saya tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Hanya saja engkau mengatakan saya tidak tahu apakah peribadatan mereka orang-orang musyrik itu yang beribadah mengagungkan kuburan, mengagungkan kubah-kubah dan makam-makam. Saya tidak mampu untuk mengatakan bahwa mereka itu di atas kebatilan, yakni syakka fi kufrihim. Ragu terhadap kekufuran para penyembah kubur. Ragu terhadap kesyirikan para penyembah makam. Para penyembah makam-makam. Naam, dan ini termasuk perkara yang membatalkan keislaman. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'a. Disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Nawaqidul Islam, siapa yang tidak menghukumi kufurnya orang-orang musyrik. Naam, dan yang dimaksud dengan menghukumi kufurnya orang-orang musyrik di situ adalah mereka yang menisbatkan kepada Islam, menisbatkan kepada peribadatan kepada Allah. Siapa yang ragu terhadap kekufuran orang-orang musyrik atau dia tidak mengkafirkannya atau bahkan membenarkan madhab mereka, maka dia kafir secara ijma'. Naam. Sama konsepnya. Ma aqdiru an aqula innahum 'ala batil. Saya tidak mampu untuk menyatakan mereka di atas kebatilan. Naam, ragu dia. Wa hum yasumuna wa yusalluna wa yaquluna la ilaha illallah. Dalam keadaan mereka itu berpuasa, salat. Naam. Masya Allah, mereka punya majelis zikir. La ilaha illallah mereka lantunkan sehari sekian ratus kali. Mereka adalah orang-orang yang ahli puasa, ahli salat, ahli juga dalam mengadakan seremoni, perayaan-perayaan kebid'ahan dan kekufuran seperti haul-haul. Nah, tawasul di kuburan-kuburan. Saya tidak mampu untuk menghukumi mereka di atas kebatilan. Ikhtarra, dia terlena dengan amalan zahir yang ada pada kaum musyrikin. Nah, dia kira bahwasanya Islam itu hanyalah amalan zahir, salat, puasa. Nah, atau sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa melihat kepada hakikat
penerapan tauhid itu sendiri. Maka bagaimana mengatakan kepada mereka, membantah orang yang meragukan kekufuran kesyirikannya, para penghamba kubur? Naqulu, katanya Syekh Shalih Al Fauzan, anta ma fahimta ma'na la ilaha illallah. Kamu itu sebenarnya tidak paham makna la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wala fahimta ma'na al-imani billah wal kufri bit taghut. Kamu sejatinya tidak paham hakikat makna iman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Naam. Meskipun engkau adalah seorang doktor, bergelar doktor, meskipun engkau adalah alumni universitas internasional, universitas luar negeri, meskipun engkau adalah seorang yang tersohor, seorang yang masyhur, memiliki banyak pengikut, seorang yang terkenal, seorang yang viral. Naam. Anta ma fahimta ma'na la ilaha illallah. Tetap saja engkau tidak memahami makna dari la ilaha illallah, tidak memahami makna Islam. Wa illa law fahimta haqqal fahmi la 'arafta anna al-imana billahi la yasihu illa bil kufri bit taghuti dhahira wa batina. Zahiran bil lisani wa batinan bil i'tiqad. Kalau seandainya engkau tahu, paham dengan pemahaman yang benar, na'am, niscaya engkau akan mengetahui bahwasanya keimanan kepada Allah tidak sah kecuali harus disertai dengan kufur terhadap taghut secara zahir maupun secara batin. Zahir dengan lisannya. Apa maksudnya? Dia kufurkan pelaku kekufuran, dia hukumi sebagai musyrik, pelaku kesyirikan. Wa batinan bil i'tiqad. Dan juga dia yakini akan kufurnya pelaku kekufuran dan syiriknya pelaku kesyirikan. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah berkata, setelah beliau menyebutkan sifat kufur terhadap taghut dan konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, dan konsep keimanan kepada Allah setelah memurnikan peribadatan itu hanya untuk Allah, kemudian beliau mengatakan, wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah. Kamu murnikan, kamu bersihkan dari sedikit saja noda kesyirikan seluruh peribadatan kepada Allah, semuanya hanya milik Allah. Wa tanfiha an kulli ma'budin siwah. Dan kamu nafikan dari segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ikhlas. Dinamakan ikhlas karena dia memurnikan tauhid itu dari kesyirikan. Tidak sedikit pun terkontaminasi dan terpapar sedikit saja dari kesyirikan. Itu makna ikhlas. Pemurnian tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Nah, jadi murni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi." Kemudian Allah katakan apa? Min baini farsin wa damil labanan khalisa. Lihat bagaimana Allah mengeluarkan sesuatu yang khalis, susu yang murni. Di antara apa? Di antara lambung, tempat makanan, na'am, dan di antara darah. Bagaimana bisa keluar susu yang murni, tidak terkontaminasi aroma dari kotoran, tidak pula terkontaminasi aroma dari darah, tidak pula terkontaminasi warna dari darah maupun kotoran makanan, sisa makanan, ampasnya. Bagaimana bisa dari antara itu keluar sesuatu yang labanan khalisan, labanan yang murni, tidak tercampur dari sisi aroma, dari sisi warna, dari sisi rasa. Naam. Begitu pula at-tauhid apabila termurnikan dari kesyirikan, tidak tercampuri sedikit pun kesyirikan. Ini makna an tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah. Dibersihkan, dimurnikan. Maka mereka yang mencampur adukkan amalannya, ibadahnya dengan kesyirikan, sejatinya dia tidak ikhlas, tidak memurnikan ibadah itu untuk selain Allah. Berkata Syekh Shalih Al Fauzan, ada makna al-imani billah an tasrifa al-ibadati kullaha lillah. Engkau palingkan, engkau persembahkan segala seluruh peribadatan, semuanya itu hanya untuk Allah. Ini makna al-imanu billah. Naam, la tasrif minha syai'an li ghairillah. Engkau tidaklah memalingkan dari ibadah itu sedikit saja kepada selain Allah. Syai'an, sedikit saja, walau sedikit. Kalladhi yasumu wa yusalli wa yuzakki, walakin yad'u ghairallah, wa yastaghithu bi ghairillah, wa yadbahu li ghairillah. Perhatikan, seperti apa? Seperti orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang membayar zakat. Ini amalannya siapa? Orang-orang yang menisbatkan kepada Islam, amalannya kaum muslimin. Hanya saja dia berdoa kepada selain Allah. Dia beristighatsah, meminta perlindungan kepada selain Allah.
meminta dilindungi dari bencana, dari malapetaka, dari musibah kepada selain Allah, dia persembahkan sesembahan, seserahan, sesajen, hewan kurban kepada selain Allah. Hadza abadallaha fi syai' wa abada ghairahu fi syai'. Orang yang seperti ini keadaannya, memang dia beribadah kepada Allah dalam suatu amalan tertentu. Dan dia juga beribadah kepada selain Allah pada amalan tertentu. Yang seperti ini konsepnya, fahuwa musyrik. Maka dia musyrik. Musyrikun kafir. Karena tidak ada musyrikun muslim. Yang namanya musyrik berarti dia terbatalkan tauhidnya. Dia sendiri telah membatalkan tauhidnya. Maka jadilah dia kafir. Naam. Siapapun dia, intisabnya kepada Islam tidak ada artinya. Hanya sekedar hitam di atas putih, status sosial. Adapun hakikat keislaman itu tertiadakan darinya, musyrik. Kenapa? Karena dia menodai tauhidnya dengan kesyirikan. La budda an takuna jami'ul ibadati kulluha lillah. Konsep tauhid itu seluruh bentuk peribadatan harus dipersembahkan hanya untuk Allah. Disebutkan di sini ala lillahid dinul khalis. Allah berfirman, hanyalah bagi Allah agama yang murni, bersih dari paparan kesyirikan. Tidak ada sedikit pun kontaminasi kesyirikan. Perhatikan bagaimana Allah mengedepankan mahaqquhu ta'khir ala lillahi. Berfaedah hasr, pembatasan mutlak. Hanyalah milik Allah agama yang murni, bersih dari kesyirikan. La budda an takuna al-ibadatu kulluha lillah. Jadi ibadah semua harus dipersembahkan kepada Allah. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Semuanya, salatnya, sesembelihannya, hidup dan matinya semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini konsep tauhid. Amal ladzi ya'budullaha bi ba'dil ibadat. Adapun yang beribadah kepada Allah dengan sebagian ibadat-ibadah, dengan sebagian ibadah-ibadah, meskipun dia ikhlas dalam ibadahnya, hanya saja di situasi kondisi tertentu, wa ya'budu ghairahu bi anwa'in ukhra minal ibadat, fa hadza lam yu'min billah. Adapun orang yang beribadahmu ikhlas kepada Allah dalam situasi dan kondisi tertentu, di sebagian yang lain dia beribadah kepada selain Allah, na'am, maka dia tidak beriman kepada Allah. Artinya apa? Kafir. Na'am. Ternafikan aslul iman darinya. Meskipun dia ikhlas dalam ibadah yang lainnya, sebagaimana kisah ashabul bahr. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Di akhir surat Al-Ankabut. Apabila mereka naik bahtera dilanda ombak yang dahsyat, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas. Kapan itu? Di situasi dan kondisi tertentu, ketika genting dan mencekam. Hanya saja masalah mereka ketika mereka sampai di daratan, mereka lupa lautan. Kembali kepada kesyirikan. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika sampai di daratan, mereka kembali ke kesyirikan. Idza fujaiyah. Tiba-tiba saja mereka kembali kepada syirik. Setelah sebelumnya mereka telah bertauhid. Naam. Menunjukkan bahwasanya ibadah at-tauhid jika terkontaminasi dengan kesyirikan, luluh lantak ibadah tauhid yang telah dia amalkan. Kalladzina yasumuna wa yusalluna wa yahujjuna wa yantiquna bi syahadatain. Lihat bagaimana Syekh memberikan contoh. Wa subhanallah, kalamnya Syekh wadih jelas, tapi kenapa banyak yang gagal paham? Naam, akibat dampak efek buruk talbis dari madrasahnya ahli irja, murji'ah. Jadi semua pembelajaran materi at-tauhid itu la wujuda fil kharij. Tidak ada wujudnya di luar. Di alam nyata tidak ada wujudnya. Wujudnya semua hanya fi dzihn, ada di dalam benak saja. Oh, kesyirikan. Maka konsekuensinya musyrik. Naam, walaupun dia puasa, salat, zakat, melakukan amalan kesyirikan, maka dia musyrik. Tapi itu wujudnya bukan di alam nyata. Wujudnya hanya di dalam imajinasi, di dalam benak. Naam, atau hanya al-aswad 'alal bayad, hanya sekedar hitam di atas putih. Prakteknya tidak pernah ada kesyirikan. Karena selalu mereka bungkus di bawah syiar udzur bil jahl. Naam. Jadi pada hakikatnya tidak akan pernah ada itu namanya kesyirikan di alam nyata, karena semuanya ma'dzur. Padahal kalamnya Syekh wadih jelas. Durusnya para ulama berkaitan dengan tauhid itu jelas gamblang.
Meskipun seseorang itu salat, puasa, berhaji, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, walakin yad'una ghairallah. Hanya saja mereka berdoa kepada selain Allah. Yad'una al-amwat, berdoa kepada mayit-mayit, bertawassul kepada mayat-mayat. Wa yadbahuna lil amwat, mempersembahkan sesajen, sesembahan, kurban, na'am, sesembelihan, entah ayam, entah kambing, entah apapun itu. Wa yamduruna lil amwat, mereka bernadar untuk mayat-mayat yang telah mati, yang telah dikubur. Wa yatufuna bil qubur, melakukan amalan-amalan tawaf di kuburan. Apa katanya Syekh? Haula'i lam ya'budullaha, mereka sejatinya tidak beribadah kepada Allah sebagaimana ternafikannya ibadah pada kaum musyrikin Quraisy. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dinafikan. Dan kalian wahai musyrikin Quraisy tidaklah beribadah kepada apa yang aku ibadahi, yaitu Allah. Padahal Allah di sekian ayatnya menetapkan bahwa kaum musyrikin itu beribadah kepada Allah, mengakui Allah. Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa tauhid dan ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah atau tauhid, naam, ibadah tidaklah dinamakan dengan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Jelas sekali konsep Islam, konsep la ilaha illallah, konsep tauhid. Naam, hanya saja perkaranya berusaha untuk diredam, diredupkan, disamarkan oleh madrasatu al-murji'ah, mementahkan permasalahan tauhid. Dikatakan oleh Syekh, bal hum musyrikun, bahkan mereka itu dengan amalan-amalannya mereka itu salat, haji, puasa, bersyahadat, mengucapkan syahadat. Bal hum musyrikun, bahkan mereka semua itu musyrikun, musyrik, kafir. Naam. Musyrikun kafirun. Berarti maknanya laisu bi muslimin, mereka bukan orang-orang muslim. Kenapa? Karena mereka telah membatalkan keislaman mereka sendiri. Sehingga tidak ada Islam bagi mereka, telah terbatalkan. Dan ini manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Khilafan berbeda dengan al-murji'ah. Mereka mengatakan musyrik tapi muslim, menjamak antara sesuatu yang bertolak belakang. Li'annahu la yajtami'u ibadatullahi wa ibadatu ghairihi abadan. Konsep at-tauhid dan syirik itu naqidain. Apa naqidain? La yajtami'ani wa la yartafi'ani. Konsep antara tauhid dan syirik naqidain. Tidak bisa terwujud secara bersamaan dalam satu waktu, tidak pula bisa ternafikan secara bersamaan dalam satu waktu. Kalau tidak tauhid maka syirik. Kalau tidak syirik maka tauhid. Adapun tauhid dan syirik bersamaan dalam satu waktu, dia ahli tauhid tapi musyrik. Dia musyrik tapi tetap bertauhid. Ini pembodohan. Tidak mengerti hakikat dari Islam itu sendiri. Dia musyrik tapi muslim. Kenapa? Karena masih salat, masih puasa, masih zakat. Menunjukkan bahwa dia tidak paham hakikat dari la ilaha illallah. Tidak akan bisa terkumpul peribadatan kepada Allah dan kesyirikan. Allah Jalla wa Ala yaqulu ana aghna syuraka 'ani syirk. Faman 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah mengatakan, aku tidak butuh kepada kesyirikan. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia persekutukan bersamaku dengan yang selainku, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia, pelaku kesyirikan dan kesyirikan itu sendiri. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya wajibnya al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa fi riwayatin fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari. Dalam riwayat yang lain, maka amalan itu bagi yang dia persekutukan. Adapun aku berlepas diri darinya. Allah tidak mau. Allahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ayyi naw'in min anwa'il ibadat. Allah tidak akan pernah ridha untuk dipersekutukan bersamanya seorang pun dalam berbagai macam jenis bentuk konsep ibadah. Allah tidak akan pernah mau. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya segala peribadatan, tempat ibadah, anggota badan yang digunakan untuk ibadah semuanya untuk Allah. Jangan engkau berdoa, jangan engkau beribadah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Engkau berdoa, engkau beribadah bersamaan dengan ibadah engkau kepada Allah, engkau beribadah kepada selain Allah, siapapun dia. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun.
tidak malaikat yang terdekat sekalipun, tidak pula nabi yang diutus, lebih-lebih kepada selain keduanya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yajibu an takuna al-ibadatu kulluha lillah." Bahkan yang wajib, ibadah semuanya itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-39, "Wa qatiluhum." Perangi mereka semua. Naam, sama saja yang beribadah kepada malaikat, yang bertawasul kepada malaikat, bertawasul kepada nabi, meminta syafaat kepada malaikat, kepada nabi. Naam. Atau kepada orang saleh, atau kepada matahari, kepada bulan, kepada batu, kepada pohon, siapapun itu. Diperintahkan Nabi SAW untuk memerangi mereka semua. Hatta la takuna fitnah. Sehingga puncaknya itu, tujuan itu semua ditegakkannya jihad agar tidak akan ada lagi kesyirikan, fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Jadilah agama seluruhnya itu lillah, ibadah seluruhnya itu dipersembahkan kepada Allah. Fala yakunu dinu ba'duhu lillah wa ba'duhu lil asnam. Maka tidak bisa agama itu sebagiannya untuk Allah dan sebagiannya dipersembahkan kepada berhala. Aulil kubur, atau kepada kuburan-kuburan. Auli fulan, auli allan. Apapun objeknya, selama itu selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diberi hak ibadah. Ad-dinu kulluhu lillah. Agama ini, ibadah ini semuanya hanya untuk Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Wa tuhibbu ahlal ikhlas wa tuwalihim wa tubghidu ahlal syirki wa tu'adihim." Konsep al-kufur bit-taghut. Engkau mencintai ahlul ikhlas, wal ikhlas bermakna pemurnian segala peribadatan dari kesyirikan. Tuhib ahlal ikhlas, ahlu tauhid. Wa tuwalihim, dan engkau bangun loyalitas kepada mereka. Wala, cinta, respek, simpati, empati, dukungan, suntikan moral, doa. Naam. Namanya loyalitas kepada ahlul ikhlas. Wa tubghidu ahla syirki wa tu'adihim, dan kau bangun amarah, kebencian, ketidaksenangan, ketidaksukaan kepada pelaku kesyirikan. Kau kobarkan permusuhan kepadanya. Dan wala kepada ahlul ikhlas bermakna wala terhadap ahlu tauhid. Selama dia adalah ahlu tauhid, ahlul Islam, maka dia memiliki hak walayah. Semua seukuran dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan ad-din, dengan agama. Ini konsep tauhid. Adapun yang terjadi di masa-masa belakangan ini berupa konsep berkomunitas, dakwah salafiyah, kekomunitasan. Mereka bangun loyalitas dan permusuhan, sikap simpati dan antipati dalam skala sempit, skala kekomunitasan. Jadi wala wal bara skalanya sempit, dhayyik. Siapa yang bersama saya, bersama grup saya, bersama ustadz-ustadz saya, bersama syekh-syekh saya, maka dia bersama saya. Dibangun loyalitas itu terhadap mereka. Tapi siapa yang tidak bersama saya, tidak bersama grup saya, tidak bersama ustadz-ustadz saya, naam, meskipun dia adalah ahlu tauhid, ditegakkan permusuhan kepadanya. Ini konsep dari madrasah yang ada selama beberapa tahun ini. Salafi hizbiyah. Dakwah hizbiyah dalam bungkus salafiyah. Mereka membangun ini loyalitas sempit. Na'am, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan ini nyata, masing-masing komunitas dan kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing, komunitasnya masing-masing. Bahkan mereka menganggap kami ini prototipe yang paling tepat dalam memisalkan salafiyah. Dalam artian kami yang paling jadah, yang paling sejati adalah kami. Yang lainnya imma bukan ahli sunnah atau ahli sunnah tapi tercampur adukkan dengan pemikiran-pemikiran hizbiyah. Begitu mereka menilainya. Naam, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka satu, padahal hati-hati mereka berpecah belah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Allah katakan yang demikian itu ya disebabkan karena mereka orang-orang yang tidak berakal. Berpecah belahnya mereka yang menisbatkan ke dalam dakwah salafiyah menjadi bervarian-varian, menjadi berkubu-kubu, pecah, perpecahan demi perpecahan, menjadi kelompok-kelompok yang kemudian menyempal, mendirikan komunitas sendiri masing-masing, bangga dengan komunitasnya yang ada, menganggap mereka yang paling benar. Wala wal bara dibangun di atas itu. Naam, ini konsep yang salah kaprah.
Padahal yang harus itu konsep loyalitas dibangun kepada ahlut tauhid. Nah, masing-masing sesuai dengan kadar berpegang teguhnya di atas agama dan as-sunnah. Dan ini nampak terjadi ketika ada sebuah komunitas yang bil jumlah secara garis besar mendakwahkan kepada dakwah yang sewarna dengan mereka, mendapatkan musibah misalkan, mendapatkan musibah, gangguan, mereka semua diam. Kelompok komunitas yang lain diam atau bahkan merasa senang atas musibah yang terjadi kepada komunitas yang lain. Padahal jika mau dikaji, mereka hampir-hampir sewarna dalam pola dakwahnya. Nah, ini konsep yang menunjukkan adanya kecacatan dalam diri mereka. Makanya terjadi perpecahan pada diri-diri mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak di atas konsep yang benar. Mereka gaungkan itu semua dibungkus dalam produk yang namanya mereka gaungkan dalam bentuk manhaj. Mereka dengan mudah mengeluarkan dari lingkup ahli sunnah siapa saja yang berbeda dengan mereka, tapi bermudah-mudahan untuk memasukkan orang-orang musyrik kepada Islam. Wa tuhibbu ahlal ikhlas wa tuwalihim. Ini konsep al-wala wal bara. Dibangun kecintaan itu, loyalitas, simpati, empati kepada ahlul Islam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, hada min lazimit tauhid. Ini termasuk kelaziman tauhid. Apa itu kelaziman tauhid? Yang tidak tegak tauhid kecuali dengannya. Man wahadallaha wa kafara bit-taghut, fala budda an yuwaliya. Siapa yang telah mentauhidkan Allah dan dia kufur kepada taghut, maka harus dia bangun loyalitas kepada siapa? Kepada ahlu tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam salah satu usul di muqaddimah yang kedua. Di muqaddimahnya pasal yang kedua, di poin yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Naam. Berarti mafhumnya dia harus bangun loyalitas itu kepada ahli tauhid. Ay yuhibbu. Dia harus mencintai ahli tauhid. Wa yunasir awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dukung, dia beri dukungan, pertolongan, bantuan kepada para wali-wali Allah, ahli tauhid. Siapa itu? Awliya Allah wa hum ahli tauhid. Mereka semua adalah ahli tauhid. Wa yu'adi wa yubghid ahla syirk. Dia tumbuhkan permusuhan, kebencian kepada pelaku kesyirikan. Li'anna Allah yubghiduhum. Kenapa begitu? Karena Allah membenci mereka. Ini wala wal bara. Wala wal bara itu dibangun di atas at-tauhid, bukan di atas kekomunitasan sempit. Makanya mereka, kalau ada yang meninggal di luar komunitas mereka, meskipun membawa warna dakwah yang sama, tidak akan pernah mereka mengatakan rahimahullah, Allahu yarhamu. Nah, tidak akan pernah. Mereka melarang tarahum kepada siapa saja yang mati di luar mereka. Karena diragukan, bagaimana kita bertarahum sementara dia bukan di dalam komunitas kita. Karena kelaziman mereka yang tidak berada di dalam komunitas kita, tidak dikenal oleh komunitas kita, maka dia tidak berada di atas as-sunnah. Karena tidak boleh mengucapkan rahmat kepada orang yang mati di atas bid'ah. Itu yang mereka bangun mindset. Nah, makanya tidak ada bertarahum kepada siapa yang mati di luar komunitas mereka. Dan ini mindset ini masuk kepada mereka. Jadi kalau ada seseorang yang mati, ma'ruf, dia menisbatkan ke dalam dakwah sunnah, dakwah tauhid, hanya saja di luar komunitas mereka. Ketika menyebutkan nama, kebiasaan kita kan mengatakan fulan rahimahullah atau fulan Allah yarhamuh. Ini menjadi berat bagi mereka, takut. Sampai ada pikiran masuk ke dalam alam bawah sadar mereka, takut untuk salah mengucapkan rahimahullah. Nah, jadi mereka sangat berhati-hati. Tapi dalam kesalah kaprahan. Wahum ahlu tauhid wa yu'adi wa yubghid ahla syirk li'anna Allah yubghiduhum fa anta tubghidu man yubghiduhumullah. Jadi membangun al-kufur bit-taghut, kufur terhadap taghut, engkau membangun kemarahan, permusuhan, ketidaksukaan kepada siapa saja yang Allah membenci dia. Amal ladzi yaqulu ana ma alayya illa nafsi. Adapun orang yang mengatakan saya enggak ada urusan sama orang lain kecuali saya saja sendiri. Wala u'adin nas, saya tidak mau memusuhi manusia. Wa ubghidun nas, saya tidak pula mau untuk membangun amarah, na'am, kebencian kepada manusia. Na'am, wala ukafirun nas, dan saya juga tidak ada urusan mengkafir-kafirkan manusia. Ini bantahan kepada mereka yang mengatakan kami ini berdakwah mengajak manusia untuk masuk kepada Islam.
bukan mengeluarkan mereka dari Islam. Naam. Bukan urusan kita untuk mengkafirkan manusia, katanya mereka. Bukan urusan kita untuk mengkafir-kafirkan manusia. Yang jadi urusan kita itu adalah bagaimana kita mendakwahkan tauhid. Begitu mereka mengatakan. Maka orang yang seperti ini hakikatnya tidak paham tauhid. Nah, bagaimana dia mendakwahkan tauhid kalau tidak menyerukan untuk kufur kepada tauhid, segala yang diibadahi selain Allah? Apa yang dia maksudkan dengan mendakwahkan tauhid? Sementara tauhid itu tidak bisa dinamakan tauhid kecuali terkumpul padanya dua unsur tadi. Menyeru peribadatan hanya kepada Allah dan menafikan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi hakikat orang yang berkata seperti itu dia nggak paham tauhid. Meskipun dia bergelar syekh, meskipun dia bergelar doktor, bergelar ustadz, alumni Timur Tengah, siapapun dia, hakikatnya dia tidak paham konsep Islam yang begitu sederhana. Apa katanya Syekh? Naqululah, kita katakan orang yang seperti itu. Saya nggak ada urusan untuk mengkafir-kafirkan manusia. Naam. Anta ma kafarta bitaghut. Jawab, katanya Syekh, kamu tidak kufur kepada taghut kalau begitu. Dan tidak kufur kepada taghut tidak merealisasikan iman. Al-kufru bitaghuti min lazimihi mu'adatu a'da'illahi wa bughdu a'da'illah. Katanya Syekh, konsekuensi kufur terhadap taghut, kelazimannya adalah membangun permusuhan terhadap musuh-musuh Allah dan kebencian kepada musuh-musuh Allah. Kelazimannya ini tidak tegak kekufuran terhadap taghut kecuali dengan adanya permusuhan terhadap musuh-musuh Allah. Ini penting. Kalau tidak tegak kekufuran terhadap taghut, tidak tegak keimanan. Karena la ilaha illallah itu salah satu rukunnya kufur bitaghut. Ani ibudullaha wajtanibut taghut. Harus terkumpul padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian membangun mawaddah dengan orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka maupun kaum kerabat mereka. Yuwaduna di sini mawaddah, naam, memiliki dua sudut pandang. Bisa bermakna muwalah, hukumnya dosa besar. Karakteristik ahlu tauhid itu tidak bermuwalah kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan dia juga bisa bermakna tawalli, konsekuensinya kufur akbar. Muwalah yang konsekuensinya dosa besar, sebagaimana di surat Al-Mumtahanah, di awal surat Al-Mumtahanah. Itu konsekuensinya muwalah, dosa besar. Naam. Adapun tawalli Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Kemudian Allah katakan wa may yatawallahu minkum faulaika humudz zalimun. Siapa yang bertawalli di antara kalian kepada mereka, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan zulm di sini zulmun akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang bertawalli kepada mereka di antara kalian, maka dia seperti mereka. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan ayat ini, pembatal keislaman yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membangun tawalli, loyalitas. Naam, dukungannya kepada orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang muslim. Kalian tidak dapati, engkau tidak dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir lantas membangun seperti itu, mawaddah dengan orang-orang kafir, mawaddah muwalah maupun tawalli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu." Katanya Allah, katakan kepada mereka orang-orang naam yang masih saja membangun tawalli kepada orang-orang musyrik, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum kerabat kalian, harta-harta kalian yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya, naam, dan tempat-tempat tinggal kalian yang kalian ridho kepadanya, senang kepadanya,
itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, yakni intadhiru ma yahullu bikum, tunggu saja apa yang akan menimpa kalian. Allah ancam, tunggu saja kalau begitu. Apa yang ditunggu? Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah datang dengan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidaklah memberikan hidayah kepada kaum fasik. Dan fasik, fisk di sini fiskun akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Samahum fasiqin kharijina an ta'atillah subhanahu wa ta'ala, Allah namakan mereka dengan orang-orang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah. Fala budda minal muwalati fillah wal muadati fillah, maka sudah harus barang tentu siapa yang ingin mewujudkan rukun kufur terhadap taghut, dia harus berloyalitas karena Allah, membangun cinta, loyalitas, simpati karena Allah, persaudaraan di atas ukhuwah imaniyah islamiyah, membangun permusuhan juga karena Allah. Falladhi indahu annasu sawa lam yakfur bitaghut, maka bagi orang yang di sisi dia, menurut dia semua manusia itu sama, mau kafirnya, mau muslimnya, mau musyriknya, mau ahli tauhidnya, semua sama, semua baik. Lam yakfur bitaghut, maka orang yang seperti ini tidak kufur kepada taghut. Innama yakfuru bitaghuti man wala fillah wa ada fillah wa ahabba fillah wa abghada fillah azza wa jal. Innama min adatil hasr, min asalibil hasr. Innama, hanyalah pembatasan. Orang yang kufur terhadap taghut adalah orang yang membangun loyalitasnya karena Allah, memusuhinya juga karena Allah, bukan karena kekomunitasan. Dia bukan golongan ustadz-ustadz saya, bukan golongan kelompok saya. Naam, maka dia tidak membangun loyalitas dan sikap antipatinya itu karena Allah, tapi karena kekomunitasan sempit. Wa habba fillah, dia cinta, membangun rasa cinta karena Allah, membangun amarah, kemurkaan karena Allah. Naam, kenapa dia marah, tidak suka? Karena itu kesyirikan, karena itu kekufuran. Meskipun itu adalah orang-orang terbaik, orang-orang tercinta, terdekat, tapi dia jadikan Allah sebagai naam pegangan. Apa saja yang Allah ridhai dia ridha, apa yang Allah murkai dia murka. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsah man raghiba anha. Inilah agamanya Ibrahim yang mana orang yang benci darinya itu telah membodohkan dirinya sendiri. Makanya mereka-mereka yang mengagungkan, mendukung, melakukan pembelaan sedemikian rupa kepada para penghamba kubur, mereka itu safahiyun. Bukan salafiyun, tapi safahiyun. Naam, orang-orang safah, sufaha, mencampur adukkan antara tauhid dan syirik. Inilah agamanya Ibrahim. Apa agama Ibrahim itu? Kufur bitaghut dan beriman kepada Allah. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali yang telah menciptakan saya, karena dialah yang akan memberikan hidayah kepada saya. Bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan yang bersama Ibrahim. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi dan kepada apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Telah nyata, telah tegak. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, telah tegak, nyata, tampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja, sampai kalian mentauhidkan Allah saja. Ini konsep agama Ibrahim, al-kufru bitaghut wal iman billah. Siapa yang benci terhadap konsep ini, maka dia telah mendungukan dirinya sendiri. Safiha nafsah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang benci, tidak suka dengan agama Ibrahim
kecuali mereka yang safahiyun. Naam. Termasuk darinya orang-orang yang menyerang ahli tauhid, yang menetapkan kekufuran dan kesyirikan para pengagung kubur dengan takfiriyun. Mereka sejatinya masuk dalam himpunan para safahiyun itu tadi. Safah, mendukung orang-orang sufaha, orang-orang dungu. Naam. Hadhihi millatu Ibrahim. Allah Jalla wa Ala ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi millati Ibrahim. Allati hiya ifradullah bil ibadah wa tarki ma siwah wal bughdhu fillah wal hubbu fillah. Millatu Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan millahnya, membawa agama Ibrahim, syariat Ibrahim secara total. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Allah katakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'lah kepada millata Ibrahim. Millah mufrad, Ibrahim mudhafun ilaihi. Kaidah usuliyahnya mufrad mudhaf ya'um, mencakup seluruhnya. Millata Ibrahim, tanpa terkecuali, seluruh konsep syariatnya Ibrahim ambil. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu. Orang yang paling utama, yang paling berhak dengan Ibrahim adalah alladzina ittaba'uhu, dari kalangan para nabi, dari anak keturunan beliau. Wahadan nabi, dan juga nabi ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan yang beriman dengannya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama, yang paling aula terhadap millahnya Ibrahim, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millata Ibrahim. Semua syariatnya Ibrahim, mufrad mudhaf ya'um. Makanya dikatakan di sini, Allahu Jalla wa Ala ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi millati Ibrahim. Allah utus nabinya Muhammad dengan agamanya Ibrahim. Apa agamanya Ibrahim ya ikhwah? At-tauhid, Islam. Pertanyaan sekarang, haula'il musyrikun al-Arab, menisbatkan kepada syariatnya siapa? Nabi Ibrahim, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Tapi walaupun begitu, mereka melakukan kesyirikan, dihukumi sebagai musyrik. Tidak peduli mereka berintisab kepada agamanya Ibrahim. Siapa saja yang melakukan kesyirikan, musyrik. Begitu pula yang menisbatkan diri kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menisbatkan diri kepada syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak berarti sedikit pun ketika dia mencampur adukannya dengan kesyirikan. Jangan terbawa perasaan jangan terbawa mengedepankan atifiyah perasaan dengan mengatakan dia kan menisbatkan kepada Islam. Kaum musyrikin Arab juga menisbatkan kepada Islamnya Nabi Ibrahim. Tapi bersamaan dengan itu ketika mereka jatuh dalam kesyirikan, sara musyrikan kafiran. Begitu pula mereka yang menisbatkan kepada Islam di masa ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melakukan kesyirikan, menghambakan kepada kuburan, musyrikun kafir. Penisbatannya dia kepada Islam tidak bermanfaat sedikit pun, hanya hitam di atas putih saja. Nah, ini yang kaum Murji'ah merasa iskal, bagaimana kita akan kafirkan sementara mereka menisbatkan kepada Islam. Mereka gagal paham tentang konsep Islam. Dikira Islam itu sekedar kamu menisbatkan sebagai penganut Islam tanpa ada konsekuensi, tuntutan, amalan. Nah, mereka mengatakan amal termasuk bagian iman. Kita katakan amal yang paling utama adalah at-tauhid. Nah, bagaimana ketika tauhid ini tergugurkan, dicederai dengan pembatal keimanan, keislaman, bagaimana bisa kalian katakan Islamnya tetap dengan yakin? Nah, karena dia menisbatkan kepada Islam, dia masih beramal amalan salat, puasa. Tapi bahwa amalan tauhidnya tidak Anda lihat, yang telah gugur, telah dia batalkan sendiri. Begitu. Nah, jadi konsep at-tauhid kapan saja dia tercampur adukkan dengan kesyirikan, tidak peduli kamu menisbatkan kepada Islam, maka jatuh kekufuran dan kesyirikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim, yaitu para nabi. Bagaimana konsepnya? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, berarti mereka menampakkan at-tauhid, menampakkan Islam, tidak menampakkan kesan bahwasanya mereka itu mentoleransi keyakinan
kufur, membenarkan juga keyakinan syirik. Masing-masing terserah beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tidak. Lihat bagaimana Ibrahim mengatakan, dan orang-orang yang bersama Ibrahim dari kalangan para nabi, idh qalu liqaumihim, menyatakan, mendeklarasikan, mengumumkan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian wahai para pelaku kesyirikan dan kepada kesyirikan kalian. Menyatakan itu menunjukkan kami bara'ah. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Al-Anbiya ketika Allah mengisahkan bagaimana Ibrahim menghancur leburkan patung-patung berhalanya kaumnya, Ibrahim menunggu sampai mereka tersibukkan. Dihancurkan semua berhala itu, disisakan yang paling besar. Apakah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan itu menunggu kaum musyrikin tidak ada, apakah karena takut? Tidak. Ibrahim punya maksud, misi dan tujuan. Ingin menggugah kesadaran mereka. Makanya dihancurkan semua, disisakan yang paling besar. Karena tahu mereka akan bertanya-tanya ini, akan memperdebatkan, mempermasalahkan ini. Dan ketika itu saya akan muncul. Disisakan yang besar. Benar kaumnya gaduh. Nah, siapa yang melakukan ini dengan bialihatina terhadap ilah-ilah kita? Terjadilah silang pendapat. Ada yang berbeda, yang memandang siapa lagi kalau bukan si Ibrahim yang selama ini memusuhi kita. Nah, terjadilah adu argumen. Ditangkap, mau dibakar, tidak lantas klarifikasi. Saya menyatakan bersalah. Lah, apa yang dilakukan Ibrahim? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Sengaja malah ingin dihinakan. Lah, kamu kenapa enggak tanya kepada yang paling besar ini? Naam. Tanyakan. Memang Ibrahim sengaja ingin mengajak debat. Setelah itu, setelah mereka enggak bisa jawab, malah dijelek-jelekkan. Uff itu kan kalau bahasa kita kan meremehkan sekali gitu loh. Uffil lakum wa lima ta'budun. Sudah diufkan mereka, diufkan pula sesembahan-sesembahan mereka. Murkalah ke mereka. Dikumpulkanlah kayu bakar, dibakarlah Ibrahim. Nah, ini konsep yang ditegakkan oleh Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, terang-terangan. Nah, dia menyatakan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kalimat min dunillah menunjukkan bahwasanya kaumnya Ibrahim itu menyembah Allah, mengibadahi Allah. Kenapa? Karena dikecualikan di sini. Kalau kaumnya Nabi Ibrahim tidak menyembah Allah sama sekali, ya sudah tidak perlu didatangkan min dunillah, karena semua yang mereka ibadahi itu adalah bukan. Naam, Allah tidak termasuk. Tapi karena Allah termasuk yang mereka ibadahi, maka dikecualikan di sini min dunillah. Makanya dikatakan inni bara'um mimma ta'budun illa, kecuali. Illal ladzi fatarani, menunjukkan bahwasanya mereka juga beribadah kepada Allah, Rabbnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi bersamaan dengan itu, musyrik mereka. Karena mencampur adukkan antara peribadatan kepada Allah dan kepada selain Allah. Ini konsep tauhid dan syiriknya orang-orang musyrik. Sejak masa Nabi Nuh sampai di masa ini. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Nyata sudah, enggak bisa ketemu kita. Naam, antara kami dan kalian permusuhan dan rasa benci selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Tetap didakwahi, diseru kepada Islam, diseru kepada tauhid. Tapi bughd, amarah dan kebencian itu harus tertanam di dalam hati terhadap pelaku kesyirikan dan kesyirikan itu sendiri. Hadihi millatu Ibrahim, ini loh agamanya Ibrahim. Dan ini juga agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak paham konsep ini, maka dia belum paham hakikat tentang konsep Islam. Mu'adatu a'da'illah, menumbuhkan permusuhan kepada musuh-musuh Allah, wal bara'atu minhum wa min dinihim, berlepas diri dari mereka pelaku kesyirikan dan dari agama mereka, agama kesyirikan, meskipun berlabel Islam. Faman lam yatabarra' minhum fa innahu laisa 'ala millati Ibrahim. Siapa yang tidak berlepas diri dari mereka, al-bara'ah, meninggalkan, menjauhi, meyakini batilnya apa yang ada pada kaum musyrikin, maka sejatinya dia tidak berada di atas millahnya Ibrahim. Kalau tidak berada di atas millahnya Ibrahim, di atas siapa?
Di atas tauhid. Karena karakternya Ibrahim, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Ditakkid lagi walam yaku minal musyrikin. Hanif, muslim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, lah kalau seseorang dikatakan tidak di atas milah Ibrahim, ya sudah, kamu di atas milahnya siapa? Pasti kamu akan di atas milahnya kekufuran dan kesyirikan. Waliyadzubillah. Bal inna Ibrahima tabarra'a min abihi. Bahkan Ibrahim itu berlepas diri, bara'ah dari bapaknya sendiri. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Ketika jelas bagi Ibrahim sudah bahwasanya bapaknya ini musuhnya Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Ini makna kufur bit-taghut. Meskipun itu kaum kerabatnya sendiri. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Naam. Hadihi millah Ibrahim al-hubbu fillah wal kurhu fillah. Ini makna dari al-bara'ah. Al-wala wal bara'. Ini hakikat wala wal bara'. Berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa hadhihi hiya al-uswah allati akhbara Allah biha fi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Inilah yang dimaksud dengan al-uswah, suri tauladan. Jalan konsep yang bisa kamu ambil sebagai pegangan dalam beragama. Yang Allah telah kabarkan di surat Al-Mumtahanah itu. Sungguh telah ada konsep yang baik, contoh yang bisa kamu panuti pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para nabi. Ketika mereka mengatakan kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi kecuali Allah. Kami kufur kepada kalian. Telah nyata muncul nampak antara kami dan kalian itu permusuhan dan rasa benci selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-uswah maknaha al-qudwah. Uswah itu maknanya qudwah, panutan. Bisa kamu contoh, bisa kamu gugu dan kamu tiru. Wa awal as-surah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil ila qoulihi ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 4. Hada huwa tauhid, ini konsep tauhid. Wa hadhihi hiya ibadatullah, inilah peribadatan kepada Allah. Wa hada huwa al-kufru bit-taghut, inilah bentuk konsep metode kufur terhadap taghut. Ma yakfi annaka taqulu ana akfur bit-taghut. Tidak cukup kamu mengatakan saya kufur terhadap taghut tapi hanya manis di bibir, hanya di lisan. Walakin na'am la tanfadhu hada fi af'alik wa la ta'taqiduhu biqalbik fa hada la yakfi. Enggak cukup apa yang kamu nyatakan tapi tidak kamu realisasikan dengan perbuatan kamu. Tidak pula kamu yakini di dalam hatimu. Yang demikian tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti kekufuran terhadap taghut tidak terrealisasikan. Kalau kekufuran terhadap taghut tidak terrealisasikan berarti keimanan tidak terrealisasikan. Kalau keimanan tidak terrealisasikan berarti kekufuran wal iyadu billah. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Harus terkumpul padanya al-kufru bit taghut dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.